Salah satu pola kerja Tuhan yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu adalah memunculkan bagaimana Tuhan memunculkan kebaikan di mana ada kekacauan dan terang di mana ada kegelapan. Bagi saudara-saudara yang belum melihat videonya pada waktu yang lalu, silakan melihatnya. Judulnya mengenali pola kerja Tuhan. Supaya menjadi utuh pengertian saudara ditambahkan pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan dengan bagaimanakah cara Tuhan bekerja saat Dia memunculkan kebaikan di mana kacau dan terang di mana gelap, agar saudara lebih mengerti tentang cara kerja Tuhan. Kembali dari kisah penciptaan, kita akan belajar bahwa Tuhan melakukan bagaimana memunculkan kebaikan di tengah kekacauan itu dengan cara pemisahan dan pembatasan. Itu istilah saya. Coba kita baca dulu ayatnya dari Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya harap saudara juga melihat Alkitab saudara sambil saya baca, sambil saya menjelaskan. Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Garis bawahi kata dipisahkannya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi di sini Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Ya. Jadi yang di atas itu cakrawala, awan-awan itu langit, yang di bawah air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nah, disinilah saya sebut dengan istilah pembatasan. Perhatikan baik-baik, ketika sebelum Tuhan ciptakan langit dan bumi, itu kan seluruh bumi dan sampai ke atas itu dipenuhi oleh air. Jadi kacau balau sama sekali karena dipenuhi oleh air. Lalu pertama-tama Tuhan urus airnya dulu, dipisahkan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Tapi yang di bawah itu seluruhnya juga masih air. Lalu Tuhan membatasi. Jadi ini bukan memisahkan, tapi membatasi. Tuhan membatasi air yang ada di bawah ini dikumpulkan dalam satu istilahnya dikarantina, dilokalisasi di satu tempat dan dinamakan laut. Lalu Allah, ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi begitulah cara Allah menciptakan. Nah, dari ayat-ayat yang tadi sudah saya jelaskan dan kita baca, saya bisa memberikan beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, saudara boleh catat, pemisahan tidak hanya dilakukan antara yang baik dengan yang tidak baik, tapi terkadang juga antara yang baik dengan yang baik. Tapi semuanya untuk mendatangkan yang lebih baik. Saya ulangi, pemisahan tidak hanya dilakukan antara yang baik dengan yang tidak baik, tapi terkadang juga antara yang baik dengan yang baik supaya mendatangkan yang lebih baik. Contoh, Tuhan memisahkan antara terang dengan gelap. Ini bisa kita katakan antara yang baik dan yang tidak baik gitu ya. Tapi ketika Tuhan memisahkan antara siang dan malam,
Kan kita nggak bisa bilang antara yang baik dan yang tidak baik. Saya pikir siang dan malam sama-sama baik lah ya. Hanya ada orang yang sukanya siang, ada orang yang sukanya malam. Misalnya antara langit dan laut. Nah, dua-duanya saya pikir ini juga baik. Antara laut dan darat, dua-duanya juga baik. Tapi kalau ketika Tuhan memisahkan Esau dan Yakub dalam kitab Kejadian, Tuhan memisahkan Esau dan Yakub. Nah, ini bisa jadi dua-duanya baik. Ya, tapi bisa juga dikategorikan Esau jahat, Yakub baik. Ketika Yusuf dipisahkan dengan saudara-saudaranya, maka ini juga antara yang baik dan yang jahat atau yang tidak baik. Tapi ketika pemisahan terjadi misalnya di perjanjian baru antara Barnabas dengan Paulus, maka ini adalah pemisahan antara baik dengan baik. Barnabas adalah hamba Tuhan yang baik dan Paulus juga hamba Tuhan yang baik. Tapi Tuhan izinkan terjadi pertengkaran di antara mereka sehingga mereka berpisah. Jadi pemisahan itu bisa dilakukan antara yang baik dengan yang jahat atau yang tidak baik, tapi terkadang juga antara yang baik dengan yang baik. Nah, tujuan saya mengatakan ini adalah supaya saudara jangan alergi terhadap perpisahan atau pemisahan. Terkadang kita bingung, kenapa antara yang baik dengan yang baik bisa terjadi perpisahan? Karena itu bisa jadi itu pekerjaan Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Jadi terkadang untuk Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik atau Tuhan mendatangkan sesuatu yang lebih baik, maka Tuhan melakukan pemisahan. Saudara dipisahkan dari komunitas sebelumnya misalnya, supaya saudara menjadi lebih baik. Jadi itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, dari ayat-ayat tadi, pembatasan. Nah, kali ini pembatasan seringkali dilakukan untuk membatasi sesuatu yang tidak baik atau jahat, supaya mendatangkan sesuatu yang baik. Jadi ingat, kerangka berpikirnya adalah kita sedang membahas tentang pola kerja secara khusus. Tuhan memunculkan kebaikan di mana ada kekacauan atau dari dalam kekacauan. Nah, bagaimana cara Tuhan mendatangkan kebaikan dari dalam kekacauan? Dengan pemisahan dan pembatasan. Nah, pembatasan seringkali dilakukan untuk membatasi sesuatu yang tidak baik atau jahat. Jadi kalau pemisahan itu bisa baik dengan baik, tapi kalau pembatasan ini Tuhan membatasi yang jahat supaya mendatangkan sesuatu yang baik. Contoh, air dibatasi agar tidak memenuhi seluruh bumi. Karena kalau air memenuhi seluruh bumi, namanya banjir, saudara. Jadi itu tidak baik. Sesuatu yang tidak baik dibatasi oleh Tuhan. Contoh yang lain, kenapa air dibatasi? Karena saudara harus paham, karena bagi orang Israel, air yang banyak atau air atau laut itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang jahat dan mengerikan. Itu seperti dunia yang jahat dan mengerikan. Makanya dibatasi. Kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, laut seringkali digambarkan sebagai sarangnya binatang buas yang mematikan. Misalnya buaya, kuda Nil, ikan besar yang memakan Yunus, naga, Lewiatan. Lalu dalam Perjanjian Baru, saudara juga bisa membaca murid-murid Yesus tidak pernah menjala ikan di tengah laut. Mereka hanya di tengah danau yang lautnya kecil. Ya, dan ketika Yesus berjalan di tengah danau itu, mereka teriak hantu. Jadi dalam pandangan mereka, laut seringkali menggambarkan tempatnya hantu dan sebagainya. Jadi laut itu menggambarkan dunia yang jahat dan kejam. Tapi tenang, Roh Kudus membatasi kejahatan dan kekejamannya. Saudara harus paham prinsip ini. Dunia memang jahat. Ada yang bilang dunia tidak akan semakin baik, dunia akan semakin jahat. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Tetapi saya percaya sejahat-jahatnya dunia, ada Roh Kudus yang membatasi kejahatan dunia. Jadi sadarkah saudara, mengapa dunia belum hancur? Karena masih ada pekerjaan Roh Kudus yang membatasi kejahatan dunia. Mengapa dunia belum jahatnya masih ya bisa ditoleransi dalam beberapa hal, tidak bisa ditoleransi dalam beberapa hal? Karena ada Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang membatasi kejahatan dunia.
Sehingga dunia tidak bisa jahat sejahat-jahat yang mereka inginkan. Contoh saja di Indonesia, kita memuji Tuhan karena Roh Kudus bekerja, mungkin karena gereja berdoa juga, Roh Kudus bekerja membatasi semua kejahatan yang bisa dimungkinkan oleh orang-orang jahat itu. Jadi jangan takut, karena kalaupun dunia ini jahat, kejahatannya tetap dibatasi oleh kuasa Roh Kudus, ya. Nah, prinsip yang ketiga adalah pemisahan dan pembatasan seringkali dilakukan Tuhan untuk membuat jalan baru bagi umat yang hidup dalam perjanjian dengannya atau yang hidup dalam rencana Allah. Contohnya ketika Musa membelah Laut Merah, itu Laut Merah dipisahkan dulu, lalu dibatasi kiri dan kanannya menjadi tembok air. Ini pemisahan dan pembatasan sekaligus. Nah, ketika Tuhan melakukan pembatasan itu, kenapa Tuhan melakukan pemisahan dan pembatasan itu? Untuk membuat jalan baru bagi umat Tuhan yang hidup dalam perjanjian dengannya. Ya. Nah, Abraham dan Firaun dipisahkan. Abraham dan Lot juga dipisahkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Ini pemisahan. Lalu Ishak dan Ismail itu juga dipisahkan. Yakub dan Esau itu juga dipisahkan. Yusuf dan saudara-saudaranya itu juga dipisahkan. Barnabas dan Paulus itu juga dipisahkan. Nah, ketika Barnabas dan Paulus berpisah, ini membuat jalan baru bagi mereka untuk memberitakan Injil. Jadi Barnabas menemui jalan baru, Paulus pun menemui jalan baru, sehingga pemberitaan Injil makin tersebar kemana-mana. Jadi pemisahan dan pembatasan Tuhan lakukan seringkali untuk membuat jalan baru bagi umat yang hidup dalam perjanjian dengannya. Jadi kalau saudara hidup dalam rencana Tuhan, jangan takut kalau pintu-pintu tertutup. Jangan takut kalau jalan-jalan tertutup, karena Tuhan bisa melakukan pemisahan dan pembatasan. Dalam kisah Abraham dipisahkan oleh Lot, dipisahkan dengan Lot maksud saya. Nah, ketika Lot berpisah dari Abraham, baru Abraham bisa melihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi seringkali kita harus berpisah dengan yang baik untuk mencapai yang lebih baik dalam perjanjian dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, prinsip yang keempat tentang pemisahan dan pembatasan adalah pemisahan dan pembatasan seringkali dilakukan Tuhan dalam konteks penggenapan janji dan keselamatan dunia. Kalau kita melihat contoh-contoh di atas, Laut Merah itu dalam konteks penggenapan janji dan keselamatan bagi umat Allah. Ya, Yusuf dan saudara-saudaranya juga dipisahkan dalam konteks untuk keselamatan dunia di kemudian hari, juga untuk keselamatan Yusuf tentunya, dan untuk penggenapan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf lewat mimpinya. Jadi, jika saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan seperti yang saya jelaskan di atas, pastikan saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Atau kalau menurut Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jika saudara hidup dalam rencananya, dalam ikatan janji dengannya, percayalah Tuhan masih bekerja untuk memisahkan dan membatasi agar mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Saya Pendeta Sony Sakarya dalam acara Tuhan Masih Bekerja. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan berikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan channel ini, langsung subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali ada video yang diupload. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Royal Daily Bread, di mana saudara akan dikirimkan pesan firman sebelum jam 6 pagi dan video suara iman di sore atau malam hari ke WA saudara, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Royal Daily Bread.
Percayalah, Tuhan masih bekerja.